Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita menyelam ke dalam kisah ini, dari belahan dunia mana Anda menyaksikan perjalanan evolusi yang menakjubkan ini? Kita akan kembali ke masa 280 juta tahun yang lalu, di era Permian akhir. Anda berdiri di padang gurun purba yang luas, merasakan udara kering yang membawa aroma mineral dan sulfur. Di hadapan Anda, berjalanlah leluhur jauh kita, anggota kelompok yang kita sebut Synapsida, sering disalahartikan sebagai reptil mamalia. Perhatikan cara mereka makan. Rahang mereka adalah kunci cerita ini. Anda melihat struktur rahang yang kokoh, di mana tulang kuadrat dan artikular menyatu erat sebagai sendi utama, memungkinkan gigitan yang kuat. Namun, rahang ini adalah kompromi yang canggung. Tulang-tulang yang sama yang digunakan untuk menghancurkan cangkang atau merobek daging juga bertanggung jawab atas transmisi suara dari getaran di tanah. Mereka melakukan tugas ganda, jaw sebagai ancor, dan bone sebagai konduktor. Tugas pendengaran mereka masih primitif. Berabad-abad, bahkan jutaan tahun berlalu, dan bumi berubah drastis. Ketika era Trias dan Jurassik tiba, tekanan seleksi melesat tak terkendali. Anda menyaksikan kebangkitan penguasa baru, dinosaurus. Hewan-hewan ini mendominasi siang hari dengan ukuran dan kekuatan mereka. Untuk bertahan hidup, Synapsida yang semakin berevolusi ini, kini dalam bentuk yang lebih kecil dan lincah, seperti Sinodon, dipaksa beradaptasi, bersembunyi. Mereka dipaksa masuk ke dalam bayang-bayang, menjadi makhluk nokturnal. Malam menuntut sensor yang jauh lebih baik, terutama pendengaran. Alam memulai eksperimen yang dramatis, merombak arsitektur kepala. Anda mengamati bagaimana tulang gigi utama, dentari, pada rahang bawah mulai membesar secara eksponensial. Tulang ini akhirnya menyatu lebih kuat dengan tengkorak, squamosal, menciptakan sendi rahang baru yang lebih efisien dan jauh lebih kuat, yang kita kenal hari ini pada mamalia sejati. Sendi baru ini membuat sendi kuadrat artikular yang lama menjadi usang untuk fungsi mengunyah. Mereka menjadi beban yang tidak perlu, struktur sisa yang kini bebas dari tugas mekanis rahang. Namun, mereka masih bergetar. Inilah momen keajaiban itu, lompatan sonik yang menentukan. Seiring berjalannya waktu geologis, Anda menyaksikan kedua tulang yang mengecil itu melepaskan diri sepenuhnya dari rahang. Mereka bermigrasi ke ruang telinga tengah yang baru terbentuk, yang kini tertutup oleh membran timpani yang tipis. Tulang artikular bertransformasi, menyempit, dan menjadi malleus, atau tulang martil. Tulang kuadrat berubah menjadi incus, atau tulang landasan. Bersama dengan tulang sanggurdi, stapes, yang sudah ada, Anda kini menyaksikan lahirnya sistem pendengaran tiga tulang yang luar biasa, mekanisme amplifikasi yang paling canggih di dunia biologis. Tiga tulang kecil ini membentuk sistem tuas hidrolik yang sempurna. Mereka dirancang untuk memperkuat gelombang suara ratusan kali lipat saat melompat dari membran ke cairan koklea. Ini adalah keunggulan adaptif yang tak tertandingi. Di malam yang gelap, ketika penguasa siang, dinosaurus, hampir buta, Anda, sebagai mamalia awal, bisa mendengar gemerisik semak, langkah kaki kecil, atau panggilan pasangan yang sangat jauh. Kemampuan mendengar detail halus inilah, yang lahir dari sisa-sisa tulang rahang yang ditinggalkan, yang memungkinkan mamalia bertahan hidup, berkembang biak, dan pada akhirnya, mengambil alih planet ini ketika waktu mereka tiba. Anda menyaksikan sendiri, survival adalah tentang spesialisasi. Evolusi telah mengubah alat kunyah menjadi konduktor suara, memastikan bahwa apa yang tidak membunuh Anda hanya akan membuat pendengaran Anda lebih tajam. Anda kembali berdiri di bawah matahari Trias yang menyengat, sekitar 230 juta tahun yang lalu. Udara tidak hanya membawa panas yang mencekik, tetapi juga getaran rendah yang membuat tanah bergetar, langkah kaki para titan, dinosaurus yang baru saja bangkit. Anda adalah Sinodon, kerabat jauh yang semakin tersudutkan, dipaksa untuk mencari celah dalam ekosistem yang didominasi oleh kekejaman reptil raksasa. Untuk bertahan hidup di tengah persaingan yang tak terhindarkan, Anda tidak bisa lagi bertarung secara terbuka. Anda harus beradaptasi pada satu waktu di mana para penguasa siang menjadi buta dan canggung, malam hari. Dan malam menuntut kecanggihan sensorik, terutama pendengaran. Saat ini, alat pendengaran Anda masih terbatas.
Sebagian besar suara yang Anda tangkap adalah getaran keras di tanah, yang diteruskan ke telinga dalam melalui tulang rahang dan satu tulang kecil, stapes, yang berfungsi sebagai kolom transmisi suara. Ini adalah sistem tulang tunggal yang kuno, warisan dari nenek moyang amfibi Anda, yang sangat baik untuk mendeteksi getaran darat tetapi sangat buruk dalam memproses gelombang suara udara yang cepat dan detail. Bayangkan kompromi yang Anda hadapi. Tulang kuadrat dan artikular Anda harus melakukan tugas ganda yang saling bertentangan. Mereka harus menahan tekanan gigitan yang kuat, yang menciptakan banyak kebisingan internal, sambil pada saat yang sama bertindak sebagai konduktor getaran sensitif. Setiap kali Anda makan, sendi rahang Anda membanjiri sistem pendengaran Anda dengan desas-desus mekanis, membuat Anda buta terhadap bisikan mangsa atau predator yang mendekat di frekuensi tinggi. Inilah tekanan seleksi yang mendesak perubahan. Anda menyaksikan evolusi menanggapi kebutuhan akan ketenangan dan sensitivitas di malam hari. Perhatikan rahang bawah Anda. Tulang gigi, dentari, mulai membesar dan menguat secara masif, berevolusi menuju sendi baru yang terpisah, langsung menempel pada tengkorak, dentari squamosal. Ini adalah lompatan arsitektural yang memungkinkan gigitan yang lebih kuat dan efisien. Saat rahang utama Anda diperkuat, tulang kuadrat dan artikular yang lama, kini bebas dari tugas mekanis, mulai menyusut. Anda menyaksikan bagaimana dua tulang ini, yang jutaan tahun berfungsi sebagai engsel utama rahang, kini menjadi struktur kecil yang rentan, mencari tujuan baru. Mereka telah menjadi struktur sisa yang siap untuk didaur ulang. Secara bertahap, mereka bermigrasi. Artikular yang menyusut bergeser ke dalam, berevolusi menjadi tulang malleus, martil. Kuadrat bertransformasi menjadi incus, landasan. Bersama-sama, mereka terlepas sepenuhnya dari rahang, masuk ke dalam ruang kecil di telinga tengah, siap untuk menerima gelombang suara dari membran timpani. Ini bukan sekadar perubahan ukuran, ini adalah perubahan fungsi. Dua tulang yang dulunya mentransmisikan tekanan brutal kunyahan, kini menjadi alat paling sensitif di alam semesta Anda. Mereka membentuk sistem tuas mekanis yang sangat ringan. Sistem tiga tulang ini bertindak sebagai amplifier alami, mengambil gelombang suara yang lemah di udara dan mengkonsentrasikannya hingga 20 kali lipat ke telinga dalam. Melalui lompatan evolusioner inilah, leluhur mamalia Anda dapat mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh dinosaurus. Dalam keheningan Mesozoikum, telinga tiga tulang inilah yang menjamin kelangsungan hidup Anda, mengubah bisikan getaran menjadi sinyal keras untuk menghindari ancaman. Anda menyadari bahwa terkadang, kesuksesan adaptif terbesar lahir dari tulang-tulang yang telah dibuang dan diberi tugas baru yang lebih halus. Sebuah keunggulan mendengarkan yang diam-diam, yang mengubah seluruh sejarah kehidupan di bumi. Kita berada di momen paling brutal dalam sejarah kehidupan, 252 juta tahun yang lalu, di puncak krisis kepunahan Permian Trias, sering disebut sebagai kematian besar. Anda tidak hanya berdiri di padang gurun, Anda berdiri di tengah-tengah neraka geologis. Udara mencekik oleh sulfur dioksida, langit gelap oleh awan abu vulkanik raksasa yang menyembur tanpa henti dari Siberia. Anda merasakan suhu global melonjak, dan laut purba menjadi mati karena pengasaman. Anda adalah salah satu dari segelintir makhluk yang berhasil bertahan hidup, leluhur jauh dari semua mamalia modern. Anda adalah sinepsida kecil, mungkin seukuran tikus modern, tersembunyi di liang, merasakan dunia yang hancur di sekitar Anda. Dunia yang muncul dari abu ini adalah dunia yang menuntut ketangguhan dan kerahasiaan. Ketika lingkungan stabil kembali, penguasa baru muncul, Archosauria, yang kelak berevolusi menjadi dinosaurus. Mereka adalah predator dominan di siang hari, mengambil alih setiap ceruk ekologis yang penuh cahaya. Bagi Anda, satu-satunya jalan keluar adalah masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Untuk berhasil sebagai makhluk nokturnal, Anda membutuhkan indera yang sangat berbeda dari para penguasa siang hari yang mengandalkan penglihatan. Anda membutuhkan pendengaran yang dapat membedakan bisikan mangsa dari gumaman angin di malam buta. Namun, sistem pendengaran Anda saat ini merupakan kompromi evolusioner yang usang. Anda masih mengandalkan tulang kuadrat dan artikular yang berfungsi sebagai sendi rahang utama, sambil juga mencoba menangkap getaran suara.
Ketika Anda mengunyah makanan keras, sebuah kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup di tengah kelangkaan sumber daya, sendi rahang yang kaku ini menghasilkan kebisingan mekanis internal, secara efektif membutakan pendengaran Anda terhadap suara frekuensi tinggi yang lemah di kejauhan. Inilah tantangan yang didorong oleh bencana, bagaimana Anda bisa makan keras dan mendengar dengan sensitif pada saat yang sama. Evolusi menjawab pertanyaan ini dengan pemisahan tugas. Anda menyaksikan tulang gigi, dentari, rahang bawah Anda tumbuh semakin besar, menelan tulang-tulang kecil di sekitarnya. Seiring waktu geologis, tulang dentari ini membentuk sendi baru yang kokoh langsung dengan tulang squamosal tengkorak, sendi rahang mamalia yang definitif. Sendi dentari squamosal yang baru dan superior ini membebaskan artikular dan kuadrat. Mereka tidak lagi dibutuhkan untuk fungsi rahang yang kasar. Perlahan, mereka menyusut menjadi tulang-tulang kecil yang ringan, melepaskan diri dari rahang. Ini adalah pengambil alihan yang damai namun radikal. Anda melihat kuadrat bermigrasi dan berubah menjadi landasan, incus, dan artikular menjadi martil, malleus. Perhatikanlah keindahan desain ini, dua tulang yang sebelumnya menanggung tekanan gigitan yang kuat kini didedikasikan sepenuhnya untuk sensitivitas akustik. Terkunci bersama dengan stapes, sanggurdi, mereka membentuk rangkaian tuas yang mampu menguatkan gelombang suara udara yang lemah hingga 20 kali lipat. Kepunahan massal tidak hanya menghancurkan kehidupan, ia menciptakan spesialisasi. Karena bencana Permian Trias memaksa nenek moyang Anda beradaptasi menjadi ahli pendengaran di malam hari, Anda membangun fondasi bagi mamalia modern. Kelangsungan hidup Anda bukan diukur dari seberapa besar Anda bisa bertarung, tetapi seberapa jelas Anda bisa mendengar di kegelapan total. Evolusi adalah tentang mengubah yang usang menjadi keunggulan adaptif yang luar biasa. Anda mundur lagi ke masa 210 juta tahun yang lalu, jauh di era Trias akhir. Permukaan bumi kini adalah medan pertempuran, dihuni oleh predator yang tak terbayangkan ukurannya. Anda melihat sinodon, leluhur mamalia, bergerak cepat di bawah naungan semak, menyusuri bebatuan di bawah sinar bulan. Ini adalah dunia yang didominasi oleh predator reptil berdarah dingin. Untuk makhluk kecil seperti Anda, setiap detik siang hari adalah risiko yang mematikan. Kelangsungan hidup Anda bergantung pada menjadi tak terlihat, dan yang lebih penting, tak terdengar oleh musuh, sementara Anda sendiri harus mendengar setiap ancaman yang datang. Tekanan untuk menjadi nokturnal telah mengubah bukan hanya perilaku Anda, tetapi juga fisiologi Anda. Anda membutuhkan sistem rahang yang kuat untuk mengunyah serangga keras dan biji-bijian, sumber makanan yang tersedia di malam hari, tetapi Anda juga memerlukan pendengaran yang sensitif untuk menghindari dinosaurus yang berburu lambat. Perhatikan evolusi dramatis yang terjadi pada sendi rahang Anda. Generasi demi generasi, tulang gigi tunggal Anda, dentari, membesar, menutupi hampir seluruh rahang bawah. Proses ini adalah penguatan struktural yang vital. Anda tidak hanya mendapatkan gigitan yang lebih baik, tetapi Anda juga menciptakan dasar untuk pemisahan fungsional. Saat tulang dentari Anda semakin mendominasi, ia bersentuhan langsung dan akhirnya membentuk sendi yang stabil dengan tulang squamosal tengkorak. Inilah sendi dentari squamosal yang baru. Begitu sendi baru ini mengambil alih semua fungsi mengunyah, tulang kuadrat dan artikular menjadi kelebihan. Mereka tidak lagi menanggung tekanan gigitan yang keras. Ini adalah momen kritis. Jika tulang-tulang ini tetap berada di rahang, mereka hanya akan menjadi hambatan mekanis. Tetapi evolusi punya rencana yang lebih canggih untuk barang sisa ini. Anda menyaksikan miniaturisasi, tulang kuadrat, tulang artikular, dan ligamen yang menghubungkan mereka, secara bertahap menyusut, berkontraksi, dan melepaskan diri dari rahang. Mereka bermigrasi dari muka ke samping kepala, dan berakhir di rongga yang terlindungi, telinga tengah. Artikular berubah menjadi martil, malleus, menempel pada membran timpani. Kuadrat berubah menjadi landasan, incus, berfungsi sebagai poros di antara martil dan sanggurdi, stapes. Hasilnya adalah keajaiban akustik, sistem tuas tiga tulang yang sangat halus dan ringan. Ketika gelombang suara lemah menghantam membran timpani, sistem martil landasan sanggurdi tidak hanya meneruskan suara, tetapi secara aktif memperkuat tekanan suara hingga 20 kali lipat. Anda, sebagai mamalia awal,
kini mampu memproses frekuensi tinggi dan suara berintensitas rendah yang tidak terjangkau oleh reptil yang hanya mengandalkan satu tulang pendengaran. Anda mendengar gerakan sayap serangga di balik semak tebal, Anda mendengar gemerisik kulit telur di sarang yang gelap. Kelangsungan hidup Anda di malam yang penuh ancaman tidak lagi bergantung pada keberuntungan, tetapi pada kemampuan akustik yang luar biasa. Transformasi tulang rahang ini bukan sekadar detail anatomi, tetapi alasan utama mengapa Anda dapat bertahan hidup, dan mengapa, jutaan tahun kemudian, keturunan Anda akan menjadi penguasa bumi. Keberhasilan Anda bersembunyi dalam keheningan Mesozoikum adalah kisah tentang pendengaran yang dipertajam dari tulang-tulang yang dulunya adalah alat untuk mengunyah. Kita kembali ke 260 juta tahun yang lalu, di tengah periode Permian. Anda adalah seorang terapsid, anggota dari garis keturunan yang menuju ke mamalia, yang secara kasar dijuluki reptil mirip mamalia. Anda merasakan udara yang relatif stabil, tetapi persaingan untuk mendapatkan makanan semakin intensif. Kelangsungan hidup Anda bergantung pada efisiensi, seberapa cepat dan seefektif apa yang Anda makan. Fokuskan perhatian Anda pada kepala. Pada tahap awal evolusi ini, Anda sudah menunjukkan ciri-ciri yang membedakan Anda dari reptil murni. Salah satu yang paling penting adalah munculnya otot pengunyahan yang lebih kuat, otot masseter, yang memungkinkan Anda menggerakkan rahang ke samping dan menghancurkan makanan dengan lebih baik, sebuah langkah menuju pengunyahan mamalia sejati. Namun, sendi rahang Anda masih kuno, sistem reptil yang terdiri dari tulang kuadrat di tengkorak dan tulang artikular di rahang bawah. Sendi ini berfungsi, tetapi memiliki kelemahan struktural. Ketika Anda menggigit dengan kekuatan penuh, tulang-tulang ini menerima tekanan yang luar biasa, membatasi seberapa kuat gigitan Anda bisa menjadi, dan menciptakan kehausan yang tinggi. Lebih penting lagi, Anda menyaksikan efek samping akustik dari sistem ini. Setiap kali Anda menggigit atau rahang Anda bergerak, getaran mekanis berjalan langsung melalui tulang kuadrat dan artikular ke telinga tengah, yang saat itu hanya memiliki satu tulang, stapes. Akibatnya, pendengaran Anda terhadap suara di udara terganggu oleh kebisingan internal. Evolusi memulai proyek penguatan mekanik. Anda mengamati bagaimana tulang gigi, dentari, pada rahang bawah mulai membesar. Tidak hanya ukurannya, tetapi juga bentuknya. Ia mulai membentuk prosesus yang menonjol ke atas dan ke belakang. Ini bukan hanya perubahan kosmetik, ini adalah titik jangkar baru untuk otot masseter yang semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, sekat di antara berbagai tulang di rahang bawah Anda mulai menghilang, dan tulang dentari menjadi satu tulang dominan. Penguatan rahang ini menghasilkan gigitan yang jauh lebih presisi dan kuat, memungkinkan Anda memproses berbagai jenis makanan, dari serangga bercangkang keras hingga bahan tanaman yang berserat. Saat dentari tumbuh, ia mulai bersentuhan dan akhirnya membentuk artikulasi langsung dengan tulang squamosal di tengkorak. Ini adalah sendi rahang mamalia yang baru lahir, yang menawarkan stabilitas dan kekuatan jauh melampaui sendi kuadrat artikular yang lama. Peran tulang kuadrat dan artikular pun runtuh. Bebas dari tekanan mekanis yang merusak, mereka mulai mengecil, menipis. Anda menyaksikan pemisahan fungsi yang monumental, rahang Anda kini dikhususkan untuk kekuatan, sementara organ pendengaran Anda disiapkan untuk sensitivitas. Tulang-tulang yang dulunya adalah penyangga daya gigit Anda kini menjadi kecil, ringan, dan siap untuk bermigrasi. Inilah persiapan untuk lompatan sonik. Kelangsungan hidup di tengah tekanan predator yang brutal membutuhkan kombinasi yang kontradiktif, rahang yang tak tertandingi dan telinga yang sangat peka. Dan evolusi memberikannya, dengan cara yang paling kreatif, mengubah tulang-tulang kerja keras menjadi instrumen musik internal yang menjamin kelangsungan hidup Anda di dunia yang semakin berbahaya. Kita kembali menelusuri garis waktu evolusi, kali ini fokus pada pertengahan Trias, sekitar 240 juta tahun yang lalu. Anda mengamati Sinodontia, leluhur langsung mamalia, yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah bayang-bayang predator Archosauria yang semakin besar dan menakutkan. Kelangsungan hidup Anda sangat bergantung pada efisiensi. Pada saat ini, anatomi kepala Anda mewakili kompromi yang genting, kuadrat artikular. Ini adalah sendi di mana rahang bawah Anda, yang didominasi oleh tulang artikular,
bertemu dengan tengkorak melalui tulang kuadrat. Sendi ini harus menyeimbangkan dua tuntutan evolusioner yang saling bertentangan, kekuatan untuk mengunyah dan sensitivitas untuk mendengar. Bayangkan diri Anda sedang menggigit keras. Setiap kali rahang Anda beradu, tekanan dan getaran yang dihasilkan harus ditanggung oleh sendi kuadrat artikular. Meskipun kuadrat dan artikular mampu menangani tekanan ini, desainnya yang kaku membuat mereka rentan terhadap keausan. Lebih buruk lagi, mereka secara inheren menolak pendengaran sensitif. Dalam lingkungan yang bising secara internal ini, satu-satunya tulang pendengaran Anda, stapes, menerima informasi akustik dari dua sumber, langsung dari getaran udara yang ditangkap oleh membran timpani, dan secara tidak langsung, melalui sambungan mekanis dengan rahang yang bergerak. Akibatnya, setiap kali Anda mengunyah atau bahkan sekadar menyesuaikan rahang, pendengaran Anda terhadap suara di udara teredam oleh kebisingan mekanis. Anda tidak bisa mendengar dengan baik ketika Anda sedang makan. Inilah tekanan lingkungan yang mendorong perombakan besar. Di Mesozoikum, menjadi makhluk nokturnal adalah strategi bertahan hidup, dan untuk menjadi nokturnal, Anda harus memiliki telinga yang hening dan sensitif. Anda menyaksikan dimulainya revolusi rahang. Tulang dentari Anda, tulang tunggal yang telak membentuk seluruh rahang bawah mamalia, mulai membesar secara radikal, meluas ke belakang dan menutupi tulang-tulang kecil di rahang bawah, termasuk artikular. Pelebaran dentari ini bukan hanya untuk kekuatan. Ia menciptakan sendi yang sama sekali baru, dentari squamosal. Sendi baru ini memungkinkan gerakan rahang yang jauh lebih kuat dan presisi. Begitu sendi baru ini mulai menanggung beban gigitan, kuadrat dan artikular kehilangan fungsi mekanis mereka sebagai engsel utama. Mereka kini menjadi beban yang tidak perlu pada rahang yang berfokus pada kekuatan. Anda menyaksikan pembebasan evolusioner. Tulang artikular dan kuadrat yang dulunya tebal dan besar, kini menjadi miniatur. Mereka menyusut, menjadi ringan, dan bergeser. Mereka terlepas dari rahang dan bermigrasi ke telinga tengah yang baru terbentuk, di mana mereka bergabung dengan stapes. Artikular menjadi malleus, martil, dan kuadrat menjadi incus, landasan. Sistem tiga tulang ini kini tidak terganggu oleh kekuatan rahang, dikhususkan hanya untuk satu tugas, mengambil gelombang suara udara yang lemah dan menguatkannya. Transformasi ini adalah kunci kelangsungan hidup. Dengan mekanisme pendengaran yang terpisah dan sangat sensitif, Anda kini dapat mendengar predator yang bergerak di malam hari, jauh sebelum mereka melihat Anda. Kompromi kuadrat artikular telah diatasi. Dari pertukaran evolusioner yang dramatis ini, terciptalah mamalia sejati. Anda menyadari bahwa keindahan evolusi terletak pada kemampuannya untuk mengubah alat perang menjadi instrumen sensitivitas. Anda menyaksikan fajar Mesozoikum, sekitar 250 juta tahun yang lalu. Ini adalah era Trias, periode panas dan kering yang mengikuti bencana kepunahan terburuk dalam sejarah bumi. Planet ini telah pulih, tetapi dengan tatanan kehidupan yang baru dan sangat kejam. Anda berdiri di antara makhluk-makhluk yang dulunya dominan, Synapsida, yang kini berjuang untuk bertahan hidup melawan para archosaur, leluhur buaya dan dinosaurus. Suhu global yang tinggi dan lingkungan yang stabil telah mendorong adaptasi cepat di antara Archosauria, yang berdarah dingin dan dapat mencapai ukuran tubuh raksasa. Mereka adalah penguasa siang hari, mendominasi setiap sumber daya dengan efisiensi yang brutal. Sebagai sinodon, leluhur mamalia yang semakin berevolusi, Anda tidak bisa bersaing secara langsung. Anda kecil, rentan, dan panasnya siang hari mengancam metabolisme Anda yang semakin berkembang. Tekanan lingkungan ini tidak memberikan pilihan selain bersembunyi. Anda dipaksa mengadopsi gaya hidup nokturnal, bergerak dalam bayangan, mencari makan ketika para titan archosaur tertidur atau melambat oleh suhu malam yang lebih rendah. Transisi ke malam ini menciptakan tantangan sensorik yang unik. Mata Anda yang semakin besar menunjukkan upaya untuk menangkap cahaya redup, tetapi keunggulan sejati harus ditemukan di tempat lain, pendengaran. Di tengah kegelapan, detail akustik adalah perbedaan antara hidup dan mati. Pada titik evolusi ini, sistem pendengaran Anda masih bergantung pada arsitektur reptil kuno. Tulang kuadrat dan artikular masih berfungsi ganda sebagai sendi rahang dan konduktor suara ke telinga dalam yang memiliki satu tulang,
stapes. Anda masih menghadapi dilema kompromi. Gigitan yang kuat menghasilkan kebisingan internal yang meredam suara eksternal yang lemah. Namun, Anda melihat evolusi bergerak untuk mengatasi kelemahan ini. Anda menyaksikan rahang bawah Anda, yang didominasi oleh tulang dentari, mulai menguat secara eksponensial. Tulang dentari ini tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga mengubah struktur tengkorak untuk mengakomodasi otot pengunyahan yang jauh lebih kuat, memungkinkan pengunyahan yang cepat dan berulang, strategi makanan penting bagi makhluk berdarah panas yang membutuhkan energi konstan. Saat dentari membentuk sendi utama yang kokoh dengan tengkorak, dentari squamosal, tulang kuadrat dan artikular yang lama menjadi tidak relevan untuk fungsi mekanis. Bebas dari tugasnya, mereka mulai mengecil, menipis, dan bertransisi menjadi instrumen sensitif. Anda melihat mereka melepaskan diri dari rahang yang bising, bergerak ke telinga tengah yang terlindungi. Kuadrat menjadi landasan dan artikular menjadi martil. Penggabungan mereka dengan stapes menciptakan amplifikasi suara tiga tulang yang merupakan ciri khas mamalia. Ini adalah sistem yang dirancang untuk keheningan, mampu menangkap bisikan ultrasonik dan frekuensi tinggi yang dilepaskan oleh serangga atau mangsa kecil di malam hari. Transisi ke kehidupan malam, dipicu oleh tekanan dinosaurus yang mendominasi siang, memaksa penyempurnaan sensorik ini. Anda menyadari bahwa sistem telinga tengah modern Anda adalah sisa-sisa tulang rahang purba. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk kekuatan gigitan yang efisien dan kelangsungan hidup di era kegelapan. Kekuatan bertahan hidup mamalia adalah kemampuan mereka untuk mendengarkan dalam diam, warisan dari era di mana satu-satunya tempat aman adalah di bawah bayangan. Anda mengikuti jejak persembunyian di hutan Trias akhir, sekitar 205 juta tahun yang lalu. Udara siang hari terasa tebal, penuh dengan ketegangan dan bahaya. Anda adalah Eosostrodon, salah satu mamalia sejati paling awal, yang hidup di bawah tirani dinosaurus. Hidup Anda adalah tentang anonimitas, tentang memanfaatkan setiap celah dan bayangan. Retret ke kegelapan adalah taktik bertahan hidup terbaik. Menjadi nokturnal adalah kunci utama Anda untuk menghindari Archosauria raksasa yang mendominasi. Namun, hidup di malam hari menuntut keunggulan adaptif yang harus direkayasa ulang dari cetak biru reptil kuno. Penglihatan terbatas, sentuhan dan penciuman penting, tetapi pendengaran harus menjadi indera utama Anda. Untuk mencapai kepekaan auditori yang diperlukan ini, evolusi harus memecahkan dilema rahang leluhur Anda. Bagaimana memiliki gigitan yang kuat tanpa menulikan diri sendiri. Anda menyaksikan puncak dari proses evolusi yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun. Tulang dentari di rahang bawah Anda kini begitu besar dan kokoh sehingga sepenuhnya membentuk sendi utama rahang dengan tulang squamosal tengkorak. Sendi dentari squamosal ini adalah inovasi mekanik yang memungkinkan gigitan yang sangat kuat dan gerakan mengunyah yang efisien, penting untuk mempertahankan metabolisme berdarah panas Anda. Sendi baru ini menghasilkan redundansi. Tulang kuadrat dan artikular, yang sebelumnya menanggung seluruh tekanan sendi, kini hanya tersisa sebagai tulang-tulang kecil di bagian belakang rahang. Anda melihat mereka mulai bergerak, seperti kapal yang melepaskan jangkar. Mereka tidak lagi dipaksa untuk menyerap kebisingan mekanis kunyahan. Secara bertahap, mereka terlepas, melakukan perjalanan evolusioner yang dramatis ke telinga tengah. Tulang artikular bertransformasi menjadi malleus, martil, melekat pada membran timpani. Tulang kuadrat menjadi incus, landasan. Dengan menyatukan diri dengan stapes, sanggurdi, yang sudah ada, mereka membentuk rantai tulang pendengaran tiga osikel. Anda menyadari bahwa setiap suara yang Anda tangkap di kegelapan kini diperkuat secara dramatis. Rantai malleus, incus, dan stapes bertindak sebagai sistem tuas yang mengubah tekanan rendah gelombang suara udara menjadi tekanan tinggi yang dialihkan ke telinga dalam. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan Anda mendengar mangsa kecil yang bergerak di bawah dedaunan atau merasakan pergerakan predator archosaur dari kejauhan, bahkan dalam keheningan total. Mekanisme tiga tulang ini adalah keunggulan rahasia yang memungkinkan Anda bertahan di dunia dinosaurus. Kehidupan samar-samar, yang didorong oleh kebutuhan untuk menghindari persaingan siang hari, mendorong penyempurnaan sensorik ini. Anda berhasil bertahan bukan karena Anda lebih besar atau lebih kuat,
tetapi karena Anda bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh para titan. Kisah keberhasilan mamalia adalah kisah tentang mengubah tulang-tulang yang dibuang menjadi penerima radio yang sangat sensitif, sebuah karya seni adaptif yang lahir dari kebutuhan untuk bersembunyi. Kita bergerak cepat melintasi periode Trias, menyaksikan sinepsida awal, khususnya kelompok Sinodon, yang berjuang keras untuk bertahan hidup di bawah tekanan predator dinosaurus. Di dunia yang didominasi oleh kekerasan dan ukuran raksasa, efisiensi makan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup. Fokuskan pandangan Anda pada rahang bawah Sinodon. Berbeda dengan reptil yang memiliki banyak tulang kecil di rahang bawah, Anda mengamati satu tulang mulai mengambil alih semua fungsi, tulang dentari. Ini adalah pusat dari revolusi anatomi yang akan mendefinisikan mamalia. Anda menyaksikan dentari tidak hanya tumbuh, tetapi juga berevolusi dalam bentuknya. Ia menjadi lebih tebal, lebih kuat, dan yang paling penting, ia memproyeksikan perpanjangan ke belakang. Perpanjangan ini, yang disebut prosesus coronoideus, menjadi titik jangkar yang jauh lebih baik untuk otot-otot pengunyahan yang semakin kuat, otot masseter dan temporal. Ini memungkinkan Sinodon menggigit lebih kuat dan, untuk pertama kalinya, mengunyah ke samping, seperti yang dilakukan mamalia modern. Pertumbuhan dentari ini adalah respons evolusioner terhadap kebutuhan akan gigitan yang lebih efisien untuk memproses makanan secara cepat, sebuah keharusan bagi makhluk yang kemungkinan besar mulai mengatur suhu tubuhnya sendiri dan membutuhkan kalori tinggi. Seiring berjalannya waktu, perluasan dentari mencapai tulang squamosal di tengkorak. Kedua tulang ini akhirnya membentuk sendi rahang baru, dentari squamosal, yang jauh lebih kuat dan stabil daripada sendi kuadrat artikular yang lama. Sendi baru ini memungkinkan rahang beroperasi dengan kekuatan maksimum tanpa risiko sendi terlepas. Inilah momen pembebasan bagi tulang-tulang rahang yang lama, artikular dan kuadrat, yang kini tidak lagi diperlukan untuk fungsi mekanis rahang, menjadi struktur sisa yang kecil di bagian belakang. Mereka telah dipecat dari pekerjaan mereka yang berat. Namun, evolusi tidak menyukai pemborosan. Anda menyaksikan tulang-tulang yang dibebaskan ini menyusut dan, melalui proses yang luar biasa, bermigrasi. Mereka menemukan tujuan baru yang jauh lebih sensitif dan vital untuk kelangsungan hidup nokturnal Anda. Artikular bertransformasi menjadi malleus, martil, dan kuadrat menjadi incus, landasan. Dengan stapes yang sudah ada, mereka membentuk sistem 3 tulang di telinga tengah. Tulang-tulang yang dulunya adalah sendi yang keras dan bising, kini menjadi mekanisme tuas yang sangat halus, dirancang untuk memperkuat gelombang suara yang lemah di udara. Penguatan dentari bukanlah sekadar peningkatan gigitan, itu adalah katalis untuk pendengaran mamalia yang unggul. Dengan sendi rahang yang stabil dan telinga yang hening, Anda tidak hanya dapat makan secara efisien, tetapi Anda juga dapat mendengar predator dinosaurus sebelum mereka mendekat. Kekuatan dentari memungkinkan sensitivitas auditori. Ini adalah contoh sempurna bagaimana evolusi mengubah alat mekanik menjadi sensor biologis yang canggih, menjamin tempat Anda dalam sejarah kehidupan. Kita berada di garis depan transformasi, menyaksikan evolusi bergerak melalui serangkaian spesies transisional, di tengah periode Jurassik awal, sekitar 190 juta tahun yang lalu. Anda adalah Morganocodon, salah satu makhluk yang paling mendekati mamalia modern, hidup tersembunyi, sangat bergantung pada indera Anda di malam hari. Perhatikan rahang bawah Anda. Tulang dentari kini adalah penguasa mutlak. Ia telah membentuk sendi yang stabil dan kuat dengan tulang squamosal tengkorak. Ini adalah mesin pengunyahan yang efisien, memungkinkan Anda menghancurkan makanan dengan cepat untuk mendukung metabolisme Anda. Namun, di dalam kepala Anda, terjadi persaingan aneh. Sendi dentari squamosal adalah sendi utama yang baru. Namun, sendi kuadrat artikular yang lama masih ada, meskipun dalam bentuk yang jauh lebih kecil. Tulang-tulang ini kini hidup dalam redundansi, hanya bertindak sebagai sendi sekunder. Mereka menjadi periferal dalam mesin mengunyah yang baru. Inilah kunci dari lompatan sonik. Karena kuadrat dan artikular tidak lagi menanggung tekanan gigitan yang intens, mereka kehilangan ukuran dan kepadatan tulang mereka. Berat dan kekakuan yang dulunya diperlukan untuk menahan tekanan mekanis kini menjadi tidak perlu. Anda menyaksikan mereka menyusut, menjadi tulang-tulang kecil yang ringan,
sebuah investasi evolusioner yang siap dialihkan. Meskipun mereka masih terhubung samar-samar dengan rahang, semakin banyak suara yang Anda dengar kini melalui tulang stapes yang tunggal. Namun, selama kuadrat dan artikular masih berfungsi sebagai sendi sekunder, ada risiko kebisingan mekanis dari kunyahan yang masih merambat. Untuk mencapai pendengaran yang murni, pemisahan total harus terjadi. Anda menyaksikan puncak dari proses ini, di mana tekanan seleksi mendorong pemisahan terakhir. Keunggulan bertahan hidup yang diberikan oleh pendengaran yang lebih baik di malam hari adalah pendorong evolusioner yang luar biasa kuat. Setiap peningkatan sensitivitas auditori berarti peluang lebih besar untuk menghindari predator dinosaurus atau menemukan mangsa kecil dalam kegelapan. Secara bertahap, namun tak terhindarkan, sambungan artikular dan kuadrat ke rahang menjadi ligamen murni dan, akhirnya, terputus sepenuhnya. Tulang artikular, yang kini menjadi martil, dan tulang kuadrat, yang kini menjadi landasan, terangkat sepenuhnya dari rahang dan terintegrasi ke dalam telinga tengah. Anda kini memiliki dua set sendi di kepala Anda, tetapi dengan tugas yang sangat berbeda, rahang bawah yang tangguh untuk kekuatan dan sistem tiga tulang di telinga tengah untuk kepekaan luar biasa. Dua tulang yang dulunya adalah mesin penghancur, kini adalah alat transmisi suara yang sangat halus. Ini adalah kemenangan keahlian atas kompromi. Anda sebagai mamalia sejati, kini dilengkapi dengan mekanisme penguatan suara yang tak tertandingi, memungkinkan Anda mendominasi ceruk nokturnal yang diabaikan oleh reptil. Keberhasilan evolusi Anda adalah pelajaran bahwa struktur yang berlebihan dapat diubah menjadi keunggulan adaptif yang paling penting. Anda kembali ke periode Trias Tengah, sekitar 237 juta tahun yang lalu. Fokus kita kini tertuju pada makhluk luar biasa bernama Probainognathus, sebuah sinodon maju yang mewakili garis batas antara leluhur reptil dan mamalia sejati. Di sini, Anda menyaksikan titik balik evolusioner yang krusial, sebuah fitur anatomi yang dikenal sebagai sendi ganda. Lihatlah kepala Probainognathus saat ia mengunyah serangga keras. Tidak seperti reptil murni, rahang bawahnya didominasi oleh tulang dentari yang besar, dan seperti yang kita lihat, tulang ini telah membuat kontak kuat dengan tulang squamosal tengkorak, membentuk sendi dentari squamosal yang efisien. Namun, yang luar biasa adalah sendi reptil lama, kuadrat artikular, masih berada di tempatnya, tepat di belakang sendi yang baru. Probainognathus memiliki dua sendi rahang yang beroperasi secara bersamaan. Mengapa evolusi menciptakan sendi ganda? Ini adalah jaring pengaman evolusioner. Sendi dentari squamosal baru memberikan kekuatan gigitan dan stabilitas yang lebih besar, membebaskan tulang-tulang kuadrat dan artikular dari tugas mekanis utama mereka. Tetapi proses perubahan evolusioner haruslah bertahap. Selama jutaan tahun, sendi kuadrat artikular berfungsi sebagai cadangan penting, katakanlah, sendi darurat, jika sendi dentari squamosal baru mengalami tekanan ekstrim. Ini adalah periode transisi yang genting, dan tekanan untuk menjadi nokturnal terus mengintensifkan kebutuhan akan pendengaran yang lebih baik. Bahkan dengan sendi dentari yang baru, kehadiran kuadrat dan artikular di dekat rahang masih menciptakan kebisingan, mengganggu sinyal suara frekuensi tinggi yang lemah dari luar. Anda menyaksikan tulang kuadrat dan artikular pada Probainognathus mulai menyusut secara dramatis, menjadi semakin halus dan ringan. Mereka terbebas dari tekanan, dan sebaliknya, mereka semakin sensitif terhadap getaran udara. Secara fungsional, mereka bergerak semakin dekat untuk menjadi bagian eksklusif dari telinga tengah. Sistem sendi ganda ini adalah solusi sementara alam. Ia memungkinkan leluhur mamalia untuk mendapatkan keuntungan dari rahang yang kuat, seperti mamalia, sementara tetap mempertahankan fitur pendengaran reptil lama, sambil menunggu hingga pemisahan penuh tulang rahang lama menjadi osikel telinga tengah selesai. Momen sendi ganda ini adalah bukti kehati-hatian evolusi. Ia tidak membuang yang lama sebelum yang baru teruji sepenuhnya. Setelah jutaan tahun, sendi dentari squamosal terbukti unggul, dan tulang kuadrat artikular akhirnya melepaskan diri sepenuhnya, menyelesaikan migrasi mereka untuk menjadi Malleus dan Incus. Ini bukan sekadar perubahan anatomi. Ini adalah jaminan kelangsungan hidup Anda. Kemampuan untuk mengunyah secara efisien dan mendengar secara akut, dimungkinkan oleh sendi ganda yang kini terpisah,
memastikan bahwa garis keturunan mamalia akan bertahan dan suatu hari nanti, mewarisi bumi dari bayang-bayang. Anda kini adalah sinodon yang hidup di terowongan bawah tanah, memanfaatkan sistem liang sebagai tempat perlindungan dari penguasa Archosauria di permukaan. Sekitar 220 juta tahun yang lalu, di malam yang gelap, Anda merangkak keluar, mengandalkan setiap getaran di tanah untuk mendeteksi bahaya. Pada tahap transisi evolusioner ini, tulang artikular dan kuadrat Anda masih berada di rahang, meskipun menjadi sekunder bagi sendi dentari squamosal yang baru dan lebih kuat. Namun, keberadaan mereka di rahang menawarkan keuntungan sementara yang penting, mereka memungkinkan Anda merasakan bumi. Anda berbaring di tanah, rahang Anda bersentuhan dengan permukaan liang. Langkah kaki dinosaurus yang berat di atas kepala, meski jauh, mengirimkan gelombang getaran frekuensi rendah melalui tanah. Tulang artikular dan kuadrat, yang masih terhubung ke rahang, menangkap getaran seismik ini dan mengirimkannya ke telinga dalam melalui stapes. Sistem pendengaran reptil leluhur Anda sangat efektif dalam merasakan getaran darat. Ini adalah fitur primitif. Tetapi pada zaman di mana predator raksasa berjalan di permukaan, kemampuan untuk mendengar bumi melalui tulang rahang Anda adalah peringatan dini yang tak ternilai harganya. Anda merasakan bahaya yang mendekat sebelum suara udara mereka mencapai Anda. Namun, Anda juga merasakan tekanan seleksi yang mendesak untuk pendengaran udara. Jika Anda ingin berhasil di malam hari, Anda harus mendengarkan tidak hanya langkah kaki raksasa, tetapi juga bisikan serangga, panggilan kawin, dan suara air. Untuk itu, sistem pendengaran harus terbebas dari rahang yang bergerak dan bising. Anda melihat bagaimana tubuh Anda merespons dilema ini. Tulang kuadrat dan artikular terus menyusut. Fungsi utama mereka bergeser dari pendeteksi getaran darat pasif menjadi penerima suara udara yang sensitif. Secara bertahap, Anda kehilangan kemampuan untuk mendengarkan melalui rahang, tetapi sebagai gantinya, Anda mendapatkan telinga tengah yang sepenuhnya berdedikasi. Sendi kuadrat artikular terlepas sepenuhnya, meninggalkan rahang untuk menjadi malleus, martil, dan incus, landasan. Ketika pemisahan ini selesai, Anda mendapatkan telinga 3 tulang, sistem yang jauh lebih superior untuk memperkuat gelombang suara udara frekuensi tinggi. Ini adalah pertukaran. Anda melepaskan keunggulan pendeteksi getaran darat secara langsung melalui rahang demi keunggulan pendengaran di udara. Tetapi perhatikanlah keindahan warisan ini. Meskipun tulang-tulang itu bergerak, hubungan antara pendengaran dan rahang tidak sepenuhnya hilang. Pada mamalia modern, 2 otot kecil di telinga tengah, tensor timpani, yang berevolusi dari otot rahang, dan stapedius, masih dapat menegang atau mengendurkan tulang pendengaran Anda. Mereka melindungi telinga Anda dari kebisingan keras atau, yang paling menarik, dari suara kunyahan Anda sendiri. Evolusi menggunakan bagian rahang Anda untuk tujuan yang lebih halus. Anda menyaksikan bagaimana 2 tulang yang dulunya mentransmisikan bahaya seismik kini mentransmisikan bisikan udara. Sebuah adaptasi yang menjamin bahwa Anda, dan semua keturunan mamalia, akan menjadi makhluk yang paling ahli dalam mendengarkan, baik untuk berburu maupun untuk bertahan hidup. Kita melanjutkan perjalanan kita melalui Mesozoikum, sekitar 215 juta tahun yang lalu. Anda mengamati perubahan pada tingkat mikro, pergeseran yang sangat halus namun penting yang terjadi pada setiap generasi leluhur mamalia. Anda adalah bagian dari garis keturunan Morganocodontidae, makhluk-makhluk kecil yang sepenuhnya berkomitmen pada kehidupan tersembunyi. Perhatikan kompleks tulang di belakang dentari Anda, kompleks postdentari. Pada reptil, kompleks ini besar dan multifungsi. Tetapi pada Anda, tulang-tulang ini, termasuk artikular dan kuadrat, sedang mengalami penyusutan massal. Ini adalah microevolutionary steps, langkah kecil yang didorong oleh tekanan yang tak henti-hentinya, kebutuhan untuk makan secara efisien dan mendengar secara sensitif. Saat tulang dentari menjadi tulang rahang bawah utama, sebuah tulang tunggal, tulang-tulang postdentari menjadi semakin kecil dan terpisah. Anda menyaksikan rekonfigurasi tengkorak terjadi di sekitar mereka. Rongga telinga yang menampung kuadrat, artikular, dan stapes mulai tertutup dan terlindungi. Ini adalah upaya evolusi untuk mengisolasi sistem pendengaran dari tekanan mekanis rahang.
Penyusutan kuadrat dan artikular tidak hanya mengurangi berat dan kekakuan mereka. Itu mengubah sifat fisik mereka. Tulang-tulang ini, yang dulunya tebal dan kokoh, kini menjadi tipis dan ringan, ideal untuk menanggapi gelombang suara udara, bukan tekanan fisik. Setiap mutasi genetik yang menghasilkan artikular dan kuadrat yang sedikit lebih kecil, sedikit lebih terpisah dari rahang, dan sedikit lebih sensitif terhadap suara, akan memberikan keunggulan bertahan hidup yang kecil namun signifikan. Bayangkan perbedaannya, kemampuan untuk mendengar jangkrik kecil yang bergerak 10 meter lebih jauh di tengah kegelapan. Keuntungan sekecil itu sudah cukup untuk memastikan garis keturunan Anda berkembang. Anda menyaksikan kuadrat dan artikular, yang kini menjadi landasan dan martil, berevolusi. Mereka membentuk sambungan yang lebih ketat dengan stapes. Arsitektur tengkorak disesuaikan untuk menciptakan kantung pelindung di sekitar 3 osikel ini, yang kini berfungsi sebagai sistem tuas yang sempurna untuk amplifikasi akustik. Kombinasi antara dentari yang dominan untuk pengunyahan dan isolasi kompleks postdentari yang menyusut menjadi telinga tengah adalah solusi evolusioner yang elegan. Kekuatan rahang kini tidak lagi mengorbankan pendengaran. Di akhir proses rekonfigurasi ini, Anda tidak lagi memiliki sendi ganda. Artikular dan kuadrat telah melepaskan diri sepenuhnya, dan Anda telah menjadi mamalia sejati, setidaknya dalam hal rahang dan telinga. Anda menyadari bahwa keajaiban biologis seringkali terletak pada bagaimana struktur-struktur lama menemukan tujuan baru melalui penyusutan dan isolasi, membuka jalan bagi sensitivitas yang akan mengungguli semua reptil selama jutaan tahun yang akan datang. Kita kini berada di kedalaman biologis evolusi, menyaksikan bukan hanya perubahan tulang, tetapi juga perubahan instruksi genetik yang mengaturnya. Sekitar 180 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus mendominasi, kelangsungan hidup Anda sebagai mamalia proto bergantung pada kode di dalam sel Anda. Perubahan dramatis dari tulang rahang yang besar menjadi tulang pendengaran yang kecil ini bukanlah kebetulan, itu adalah orkestrasi yang rumit, diatur oleh gen-gen master, terutama gen Hox. Gen Hox bertanggung jawab untuk menata tata letak tubuh dasar Anda, termasuk bagaimana lengkungan faring pada embrio berkembang menjadi struktur spesifik. Anda menyaksikan perubahan kecil dalam waktu dan lokasi ekspresi gen ini pada embrio leluhur mamalia. Pada reptil, lengkungan rahang yang menghasilkan kuadrat dan artikular diperintahkan untuk tumbuh besar dan keras, membentuk sendi utama yang kokoh. Namun, pada garis keturunan mamalia, Anda melihat adanya saklar regulasi genetik. Saat dentari mulai mengambil alih fungsi rahang, program genetik untuk tulang kuadrat dan artikular diperintahkan untuk melakukan miniaturisasi ekstrim. Ini bukan hanya masalah ukuran, mereka diperintahkan untuk mengikuti jalur perkembangan yang berbeda. Tulang artikular dan kuadrat mamalia berevolusi dari tulang rawan yang disebut Meckel's cartilage. Anda menyaksikan instruksi genetik yang menentukan bahwa tulang rawan ini tidak akan mengeras dan membesar seperti pada reptil, tetapi sebaliknya, akan tetap kecil, ringan, dan berbentuk sangat spesifik. Ini adalah perubahan genetik yang mengarahkan tulang rawan ke arah sensitivitas akustik, bukan kekuatan mekanis. Evolusi menggunakan mekanisme genetik yang sama, gen Hox, yang mengatur sendi rahang reptil untuk menciptakan tulang pendengaran mamalia. Ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana alam mendaur ulang perangkat keras genetik lama untuk fungsi baru. Perubahan genetik ini memastikan bahwa ketika Anda lahir, tulang martil dan landasan sudah berada di telinga tengah Anda, terpisah dari rahang yang bising. Ini menghilangkan periode transisional yang rentan di mana sendi ganda bisa menjadi titik kegagalan. Inilah keunggulan genetik yang menentukan dominasi mamalia. Kemampuan untuk mengunci program miniaturisasi dan relokasi tulang kuadrat dan artikular di tingkat embrio adalah lompatan adaptif yang memberikan Anda pendengaran yang superior sejak lahir. Anda terlahir dengan perangkat keras pendengaran yang mampu memproses informasi akustik yang tidak terjangkau oleh reptil manapun di era itu. Anda menyadari bahwa evolusi adalah permainan yang dimenangkan oleh detail. Perubahan kecil dalam waktu ekspresi gen Hox, yang mengarahkan pembentukan tulang rawan, memungkinkan nenek moyang Anda bertahan dari malam Mesozoikum, dan pada akhirnya, mengubah tulang kuno menjadi kunci kepekaan auditori yang kita andalkan hari ini. Anda berada di periode Jurassik pertengahan. Di atas Anda,
bayangan dinosaurus Tyrannosauroid awal menyapu hutan pakis raksasa. Anda adalah makhluk kecil, mungkin multituberkelate, leluhur mamalia yang harus hidup secara diam-diam dan cepat di bawah dominasi reptil raksasa. Era Mesozoikum adalah tekanan seleksi terbesar yang pernah dihadapi garis keturunan Anda. Persaingan ini bukan pertarungan frontal, tetapi perlombaan senjata tersembunyi untuk mendapatkan ceruk yang tidak diinginkan oleh dinosaurus. Ceruk itu adalah malam hari, dan senjatanya adalah pendengaran. Anda mengamati perbedaan sensorik yang mendasar. Dinosaurus, penguasa siang hari, memiliki mata besar dan mengandalkan penglihatan yang tajam. Pendengaran mereka, diwariskan dari arsitektur reptil kuno, masih terikat pada kuadrat dan artikular sebagai bagian dari rahang, membuatnya terbatas dalam menangkap frekuensi udara yang tinggi dan lembut. Namun, Anda, yang bersembunyi di semak-semak, tidak mampu menghasilkan kebisingan. Untuk mencari makan dan menghindari ancaman dalam kegelapan, Anda membutuhkan kepekaan auditori yang jauh melampaui reptil manapun. Inilah mengapa evolusi menyelesaikan pemisahan rahang. Anda melihat bahwa pada mamalia sejati, tulang artikular dan kuadrat telah melepaskan diri sepenuhnya dari rahang, yang kini didominasi oleh dentari yang kuat. Mereka telah menyelesaikan migrasi mereka untuk menjadi Malleus dan Incus. Pemisahan ini adalah lompatan sonik. Telinga tiga tulang Anda kini berfungsi sebagai mekanisme amplifikasi yang sangat presisi. Ketika gelombang suara lemah menghantam membran timpani, tuas mekanis yang dibentuk oleh martil, landasan, dan sanggurdi melipat gandakan tekanan suara. Anda kini mendengar dunia dengan detail yang tidak terbayangkan oleh dinosaurus yang bergerak lambat. Anda menangkap suara ultrasonik yang digunakan serangga untuk berkomunikasi, suara gemerisik daun yang disebabkan oleh mangsa kecil, bahkan getaran frekuensi tinggi dari predator yang jauh. Keunggulan ini bukan hanya tentang mendeteksi ancaman, tetapi juga tentang efisiensi. Sebagai makhluk berdarah panas, Anda harus makan terus-menerus. Pendengaran superior memungkinkan Anda menemukan sumber makanan di tengah kegelapan, memaksimalkan waktu berburu Anda. Bayangkan perbedaan antara pendengaran reptil yang teredam oleh gerakan rahangnya sendiri, dan pendengaran mamalia yang hening, tajam, dan dikalibrasi untuk kegelapan. Keunggulan pendengaran inilah, yang lahir dari tekanan di bawah bayangan dinosaurus, yang memastikan kelangsungan hidup dan evolusi garis keturunan mamalia. Ini adalah kisah tentang bagaimana tulang-tulang yang dulunya alat untuk kekuatan berubah menjadi instrumen kepekaan yang mengklaim malam hari sebagai wilayah mamalia. Anda memasuki malam Mesozoikum. Ini adalah kerajaan para protodrian, mamalia paling awal, sekitar 160 juta tahun yang lalu. Di bawah kegelapan tebal hutan Jurassik, Anda mengerti bahwa penglihatan, betapapun pentingnya, adalah indera yang rapuh. Kehidupan Anda didominasi oleh imperatif nokturnal. Alasan Anda memilih kegelapan sebagai benteng kelangsungan hidup sangatlah jelas, tekanan predator. Dinosaurus yang besar tidak mampu beroperasi secara efisien dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, ketika mereka tidur, Anda bangun. Namun, untuk sukses di malam hari, Anda harus unggul dalam pendengaran. Pendengaran, bukan penglihatan, yang menjadi alat bertahan hidup utama Anda. Untuk mencapai keunggulan pendengaran ini, evolusi harus menyelesaikan pemisahan fungsional tulang rahang. Anda melihat bahwa pada mamalia sejati, tulang dentari telah sepenuhnya mengambil alih sendi rahang, memberinya stabilitas dan kekuatan untuk mengunyah secara cepat, yang sangat penting untuk makhluk berdarah panas yang membutuhkan asupan energi tinggi. Sementara dentari bekerja keras, tulang kuadrat dan artikular, tulang-tulang yang dulunya adalah sendi, kini telah menjadi Malleus dan Incus. Mereka kini membentuk rantai tulang pendengaran yang terisolasi sepenuhnya dari kebisingan kunyahan. Isolasi ini adalah kunci. Anda merasakan betapa sensitifnya telinga tiga tulang ini. Sistem tuas martil, landasan, dan sanggurdi Anda dirancang untuk mengatasi ketidakcocokan impedansi antara udara dan cairan di telinga dalam. Mereka berfungsi sebagai amplifier yang luar biasa, memastikan bahwa energi suara yang sangat kecil dari frekuensi tinggi pun dapat diterjemahkan menjadi sinyal saraf yang jelas. Anda kini dapat menentukan lokasi mangsa atau predator dengan presisi akustik yang luar biasa.
Anda bisa mendengar pergeseran pasir yang disebabkan oleh kadal kecil yang bergerak di dekat Anda, atau desis terbangnya serangga yang menjadi santapan Anda. Ini adalah dunia yang kaya akan detail akustik yang tak terdengar oleh reptil manapun. Keunggulan pendengaran ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi ceruk ekologis baru. Anda dapat berkomunikasi dalam panggilan frekuensi tinggi, sinyal yang tidak akan menarik perhatian dinosaurus yang pendengarannya terbatas pada frekuensi rendah. Mendengar dengan jelas juga memungkinkan Anda mencari makan dengan lebih cepat dan menghindari ancaman dengan lebih andal. Anda menyadari bahwa tulang martil dan landasan yang ada di telinga Anda adalah bekas sendi yang dibuang, dirombak untuk fungsi baru yang jauh lebih penting untuk kelangsungan hidup garis keturunan Anda. Malam, yang dipaksakan oleh dinosaurus, menuntut penyempurnaan pendengaran. Dan sebagai tanggapan, evolusi mengubah tulang kekuatan menjadi sensor kepekaan. Mamalia tidak hanya bertahan hidup dalam bayangan, mereka berkembang pesat karena mereka adalah pendengar yang lebih baik, warisan abadi dari imperatif nokturnal Mesozoikum. Kita kini tiba di akhir Trias, sekitar 200 juta tahun yang lalu, dan bertemu dengan Morganukhodon, salah satu makhluk terpenting dalam sejarah evolusi mamalia. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi yang telah kita telusuri selama jutaan tahun mencapai titik penyelesaian yang menentukan. Morganukhodon adalah mamalia sejati pertama. Anda dapat mengidentifikasinya dengan satu fitur penting, sendi rahangnya. Perhatikan rahang bawahnya. Itu hampir seluruhnya terbuat dari satu tulang, dentari. Anda menyaksikan sendi dentari squamosal, engsel mamalia modern, telah mencapai supremasi fungsional. Pada Morganukhodon, sendi dentari squamosal tidak hanya lebih kuat, ia telah menjadi satu-satunya titik artikulasi utama antara rahang bawah dan tengkorak. Ini adalah kunci kekuatan dan gerakan rahang yang presisi, sebuah keharusan bagi makhluk yang harus mengunyah makanannya berulang kali untuk mendukung metabolisme tinggi. Lalu, di mana kuadrat dan artikular? Mereka masih ada, tetapi sekarang mereka benar-benar kecil dan tipis, terletak di belakang sendi utama yang baru. Anda menyaksikan bagaimana mereka telah terlepas dari rahang yang bising dan kini menjadi bagian eksklusif dari telinga tengah. Artikular telah menjadi martil, dan kuadrat menjadi landasan. Mereka terbungkus dalam timpanum yang menempel di tengkorak, siap untuk menerima getaran suara. Momen ini, ketika kuadrat dan artikular beralih dari fungsi mekanis ke fungsi sensorik, adalah kelahiran mamalia sejati. Garis batas telah terlampaui. Organisme yang memiliki sendi dentari squamosal sebagai satu-satunya engsel rahang adalah mamalia, dan Morganukhodon memilikinya. Supremasi fungsional sendi baru ini memungkinkan evolusi untuk secara definitif mengisolasi sistem pendengaran. Martil, landasan, dan sanggurdi kini dapat bekerja bersama sebagai sistem tuas yang terkalibrasi untuk memperkuat suara, tanpa ada intervensi dari tekanan gigitan yang kuat. Keunggulan pendengaran yang dihasilkan memungkinkan Morganukhodon, dan semua keturunannya, untuk menguasai ceruk nokturnal yang penuh tantangan. Anda menyadari bahwa tulang yang membentuk sendi rahang Anda, tulang yang Anda gunakan untuk mengunyah makanan setiap hari, adalah produk evolusioner yang secara langsung memungkinkan telinga yang sensitif. Tanpa sendi dentari squamosal yang kuat, artikular dan kuadrat tidak akan pernah bebas untuk menjadi organ pendengaran. Kisah Morganukhodon adalah kisah kemenangan keahlian. Dengan rahang yang kuat dan telinga yang hening, mamalia berhasil bertahan hidup di bawah bayangan dinosaurus. Dan kita, hari ini, masih membawa warisan sendi dan tulang pendengaran yang direkayasa ulang dari tekanan purba itu. Evolusi telah mengubah alat makan menjadi mekanisme pendengaran yang luar biasa, menjamin tempat kita di puncak rantai kehidupan. Anda berdiri di era Jurassik awal, menyaksikan leluhur mamalia seperti Hadrocodium, sebuah prototipe sejati mamalia, yang berhasil memecahkan teka-teki evolusioner rahang dan telinga. Bagian terakhir dari proses ini adalah yang paling halus dan paling penting, pemisahan total dan permanen. Pada tahap ini, sendi dentari squamosal telah mengambil alih tugas mengunyah. Tulang artikular dan kuadrat sudah jauh lebih kecil, tetapi pada spesies transisional sebelumnya, mereka masih memiliki koneksi ligamen ke rahang, menciptakan sendi ganda. Ini adalah jembatan biologis yang memungkinkan nenek moyang Anda merasakan getaran darat melalui rahang, namun juga menjadi sumber kebisingan.
Anda menyaksikan momen pemutusan total. Tekanan seleksi untuk pendengaran nokturnal yang lebih baik sangat besar. Setiap residu koneksi ligamen ke rahang adalah gangguan akustik. Oleh karena itu, koneksi ligamen yang menahan artikular dan kuadrat ke rahang akhirnya terputus. Tulang-tulang tambahan ini, yang akan menjadi malleus dan incus, kini melayang bebas dari rahang. Mereka tidak terikat pada gerakan makan yang keras, tetapi sekarang terikat erat pada gendang telinga, membran timpani, oleh ligamen yang sangat halus. Ligamen-ligamen ini berfungsi seperti tali penambat yang menahan tulang-tulang kecil ini di tempat, memposisikannya secara sempurna untuk transmisi suara. Perhatikan implikasinya, martil, landasan, dan sanggurdi kini menjadi rantai transmisi eksklusif yang beroperasi dengan efisiensi tuas mekanis yang maksimal. Energi suara yang dikumpulkan oleh gendang telinga diteruskan dengan kerugian minimal, diperkuat secara signifikan saat mencapai koklea. Anda kini dapat memproses gelombang suara berfrekuensi tinggi yang lemah dengan kejernihan sempurna. Keuntungan adaptif dari pembebasan ini sangat besar. Di kegelapan total, ketika dinosaurus hanya bisa mengandalkan penglihatan yang berkurang, Anda dapat mengidentifikasi lokasi ancaman atau mangsa hanya dari bisikan suara. Kemampuan ini menjadi ciri khas yang membedakan mamalia dari semua vertebrata lain. Perlu diingat, pembebasan tulang-tulang ini datang dengan harga. Anda kehilangan kemampuan pendengaran seismik yang kuat melalui rahang, tetapi Anda mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar, kemampuan untuk mendengar udara. Ini adalah pertukaran yang vital, dari merasakan bumi secara kasar menjadi mendengarkan udara secara sensitif. Anda menyaksikan bagaimana evolusi tidak membuang bagian lama, tetapi mengubah fungsinya secara radikal. Tulang-tulang yang dulunya alat kekuatan menjadi sensor kepekaan. Kisah telinga tengah mamalia adalah bukti kreativitas evolusi, sebuah kisah di mana keunggulan bertahan hidup ditemukan bukan dalam pertempuran frontal, tetapi dalam isolasi diam-diam dari bekas sendi yang dibuang. Kita telah mencapai momen kemenangan. Di hutan rimbun Jurassik, sekitar 150 juta tahun yang lalu, Anda adalah mamalia sejati, dan Anda mengalami peningkatan sensorik yang revolusioner. Bayangkan sensasi pendengaran Anda sekarang. Tidak ada lagi desas-desus mekanis dari rahang Anda. Tulang dentari menanggung beban mengunyah secara mandiri, beroperasi dengan tenang dan efisien. Sementara itu, di ruang telinga tengah yang terisolasi, tulang martil dan landasan bekerja dengan sanggurdi, sepenuhnya didedikasikan untuk transmisi suara. Anda merasakan gelombang suara udara, terutama frekuensi tinggi, mencapai gendang telinga Anda. Tulang-tulang kecil ini, yang terpisah dari rahang, mengumpulkan energi getaran dari area gendang telinga yang besar dan memfokuskannya ke jendela oval yang jauh lebih kecil menuju koklea. Ini adalah prinsip tuas, peningkatan kekuatan dengan mengorbankan jarak. Hasilnya adalah peningkatan kepekaan yang dramatis, hingga 20 kali lipat. Untuk pertama kalinya, Anda dapat mendengar detail di malam hari yang sebelumnya sepenuhnya tidak terdeteksi. Anda mendengar suara cicitan yang sangat tinggi, sinyal sosial dari mamalia kecil lain yang tersembunyi. Anda mendengar gemeresik kaki serangga di dedaunan kering. Suara-suara ini, yang terlalu lemah atau terlalu tinggi untuk dideteksi oleh telinga satu tulang reptil, kini menjadi peta akustik Anda. Keunggulan ini mengubah interaksi Anda dengan lingkungan secara fundamental. Di tengah kegelapan, Anda dapat menentukan lokasi mangsa dengan presisi luar biasa tanpa perlu mengandalkan penglihatan. Anda dapat mendeteksi predator yang bergerak dengan sangat lambat, hanya dari gesekan cakar mereka di tanah yang jauh. Pendengaran Anda memberi Anda informasi instan dan akurat tentang dunia 3 dimensi di sekitar Anda. Peningkatan sensorik ini adalah faktor penentu mengapa mamalia mulai berkembang biak di bawah bayangan dinosaurus. Bukan hanya karena mereka homeotermik, tetapi karena mereka dapat beroperasi secara diam-diam dan efisien di malam hari. Anda menyadari bahwa setiap suara yang Anda tangkap, setiap bisikan yang memperingatkan Anda tentang bahaya, adalah bukti dari kemampuan evolusi untuk mendaur ulang. Tulang yang dulunya kaku, yang bertugas menghancurkan makanan, kini adalah alat paling sensitif Anda. Ini adalah pembebasan fungsional yang mengubah Anda dari penyintas kecil di Mesozoikum menjadi nenek moyang garis keturunan yang kelak mendominasi bumi setelah hilangnya dinosaurus.
Keunggulan pendengaran yang Anda nikmati adalah kunci Anda menuju masa depan. Anda adalah mamalia awal, sekitar 140 juta tahun yang lalu, dan kebutuhan Anda untuk mengunyah makanan adalah tuntutan yang tak terhindarkan. Berbeda dengan reptil, yang seringkali hanya menelan mangsanya utuh, Anda harus memproses makanan secara efisien untuk mempertahankan suhu tubuh dan energi Anda. Ini berarti Anda harus mengunyah dengan kekuatan. Namun, mengunyah, secara inheren, adalah aktivitas yang bising. Dan jutaan tahun yang lalu, inilah konflik evolusioner yang mengancam garis keturunan Anda, konflik antara kebisingan pengunyahan, mastication noise, dan penerimaan suara eksternal yang sensitif. Pada leluhur reptil Anda, tulang kuadrat dan artikular berfungsi ganda. Mereka adalah sendi rahang dan konduktor getaran suara. Akibatnya, setiap kali mereka menggigit atau mengunyah, kebisingan mekanis internal dari tulang yang bergesekan dan otot yang menegang membanjiri sistem pendengaran mereka. Mereka pada dasarnya menjadi tuli sementara saat mereka makan. Dalam Mesozoikum yang kejam, ini adalah kelemahan fatal. Bagaimana Anda bisa bersembunyi atau mendeteksi predator di malam hari jika setiap tindakan makan Anda menghasilkan suara putih internal yang mematikan? Inilah mengapa revolusi sendi dentari squamosal sangat penting. Anda menyaksikan sendi dentari yang baru mengambil alih semua tugas mekanis. Ini memungkinkan rahang bergerak dengan kekuatan penuh tanpa menularkan kebisingan internal melalui tulang kuadrat dan artikular yang kini telah dibebaskan. Kuadrat dan artikular, yang telah bermigrasi dan menjadi Malleus dan Incus, kini terisolasi sepenuhnya. Mereka tidak lagi dipaksa untuk menanggung tekanan gigitan. Peran baru mereka sebagai penerima suara dapat dilakukan dengan sensitivitas penuh, tidak terganggu oleh mesin pengunyahan di dekatnya. Keunggulan ini memungkinkan mamalia untuk melakukan dua hal vital secara bersamaan, makan secara efisien dan tetap waspada secara akustik. Anda dapat mengunyah dengan keras dan cepat, mempertahankan metabolisme Anda, sementara telinga tiga tulang Anda secara bersamaan menyaring bisikan predator yang mendekat dari kejauhan. Bahkan hari ini, warisan konflik ini masih ada. Anda memiliki otot kecil di telinga tengah, tensor timpani dan stapedius, yang berevolusi dari otot yang dulunya mengendalikan rahang. Otot-otot ini dapat menegang atau mengendurkan tulang pendengaran, dan mereka secara refleks melindungi telinga Anda dari suara keras. Ketika Anda mengunyah atau berbicara, otot-otot ini secara naluriah sedikit menstabilkan tulang martil dan landasan, meredam kebisingan internal. Anda menyadari bahwa evolusi tidak hanya memecahkan masalah ini dengan memindahkan tulang. Ia menciptakan mekanisme pertahanan diri, memastikan bahwa ketika Anda memenuhi kebutuhan paling mendasar, makan, Anda tidak akan kehilangan satu-satunya keunggulan yang menjamin kelangsungan hidup Anda di dunia yang penuh bahaya. Pemisahan fungsional rahang dan telinga adalah kunci yang memungkinkan mamalia untuk berkembang biak.